Panjenengan punya tetangga, punya sahabat, punya saudara, kok suaminya brengsek, nggak sholat, ibadahnya berantakan, pelitnya 17 setan, main perempuan, kasar, KDRT, ngomongnya nggak baik. Kalau ibu punya teman seperti ini, tetangga seperti ini, maka anjurkan teman ibu itu suruh buat kopi dicampurin dengan doa, racun dicampuri dengan doa, mudah-mudahan menjadi ruqyah, menjadi obat, mudah-mudahan dia sadar. Malah racun ki sapa sing ngajarin iki? Loh ya, kalau dia minum terus dia nggak minum, terus dia minta tolong ambilin itu, dia lupa, ditukar, malah ibu yang minum sendiri gimana? Dan itu berarti kan berniat jahat. Naudzubillah min. Baik, yang pertama, racun-racun hati yang paling merusak hati itu apa? Syakun. Ini pengulangan materi yang mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya. Yang merusak hati yang paling mendasar, yang pertama syakun. Syakun itu hanya keraguan-raguan dalam beragama. Ragu terhadap janjinya Allah, ragu akan kebenaran Al-Quran, ragu akan adanya akhirat, ragu adanya siksa azab kubur, ragu akan pertolongan Allah, ragu dengan sahabat Rasulullah, ragu dengan janji-janji yang Allah utarakan, sampaikan dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis. Dan ketika ada keraguan kita dalam beragama ini, keraguan terhadap Allah, keraguan terhadap janji Allah, keraguan terhadap Rasul, keraguan terhadap Al-Quran dan Sunnah, yakin gak akan bisa menjadi seorang muslim mukmin yang baik. Jadi antum pahami, awalnya iblis dilaknat oleh Allah itu karena apa? Meragukan kekuasaan Allah, yaitu meragukan tentang kepandaian dan kebaikan Adam alaihissalam, yaitu yang Allah ciptakan, ya, dalam itu kan dari tangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi itu ragu, jangan ada keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Ini juga bacanya kadang-kadang ada yang keliru. Mana yang benar? La raiba fi atau la raiba fi? La raiba fihi hudal lil muttaqin atau la raiba fi? La raiba fi atau la raiba fi? Panjang atau pendek lanya? Bedanya di mana? Kalau dibaca la raiba fi bukan apa artinya? Satu dibaca la raiba fi, paling enggak 2 rakaat. Kalau la raiba fi artinya apa? Sungguh di dalamnya ada keraguan. Kalau la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya hati kita meyakini Allah, mengimani Allah dan Rasulnya itu sebagaimana keyakinan kita terhadap kematian. Itu orang kafir sekalipun dia kafir, yakin akan namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Meyakini kebenaran Islam itu, kebenaran Al-Quran, janji Allah itu, ya seperti itu. Keyakinannya akan mati. Mohon maaf ikhwan akhwat, jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena mati itu nggak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena orang mati nggak harus sakit dulu. Kemarin hari ba'da subuh kita semua terkejut. Salah satu jamaah dari di komplek tempat saya itu, cucunya umur 8 tahun itu pagi gini nih, ya,
Kamis kemarin berarti ya. Pagi itu bukan Kamis, Jumat kemarin. Pagi dia masih sekolah, sore hari masih ke TPA, malam hari ya mau tidur tuh masih baca Quran. Nggak ada tanda-tanda sakit. Ibunya jam 12:30 atau jam 1 itu kok anaknya kok batuk-batuk nggak biasa. Kenapa sayang? Diambilin air minum, masih dikira dilegukan. Terus suaminya dibangunin, papa, udah kita bawa ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit sudah meninggal. Makanya nggak usah bergaya-gaya deh, bakal mati aja. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dah sampai situ. Loh kenapa kok Ikhwan Awad bilang Ustadz kok sambil nunjuk saya, kenapa? Kan saya sudah ikhlas, kalau panjenengan mau duluan monggo. Itu kita bisa rumor begitu, tapi kalau kematian tidak bisa. Tapi yang jelas betul-betul saya tidak setuju, menolak dengan sungguh-sungguh kalau kematian berdasarkan abjad, nggak mau saya. Mama saya akhlis kok. Tapi alhamdulillah kematian tidak berdasarkan abjad. Buktinya Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz Jeffrey, Allah alam sab. Ya. Jadi kalau kita yakin adanya akhirat, buktinya apa? Saya tanya nih, kan antum nggak ragu adanya akhirat kan? Yakin kan? Yakin nggak? Apa buktinya yakin dengan adanya akhirat? Apa? Antum kan yakin adanya akhirat kan? Buktinya apa? Seperti antum nggak bisa bilang saya punya ijazah asli, wong buktinya tidak ada kok. Loh ini misalkan. Kan ngomong ada, itu harus buktinya. Nah buktinya kan harus diwujudkan toh. Sama bu, kalau ada laki-laki suami mengatakan tiap hari ma I love you ma, sehari ngomong 100 kali I love you, nggak kasih duit pret gitu aja. Udah nggak ngomong I love you tapi ngasih duit, mending gitu kan? Wallah. Apa buktinya Ikhwan Awad? Yakin adanya akhirat apa? Apa? Jika betul-betul yakin adanya akhirat, harus serius dalam melakukan semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Wong udah jelas kok di akhirat hanya ada surga dan neraka kok. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sekalian manusia, kalian ini sedang bekerja keras menuju Allah. Jadi guru, jadi pedagang, jadi petani, jadi pegawai, pejabat, rakyat, semuanya itu tugas sampingan. Pokoknya ibadah menuju Allah. Maka jangan sampai sampingan-sampingan itu malah melalaikan kita. Makanya kalau jadi direktur yang bertakwa, jadi guru-guru yang bertakwa, jadi pejabat-pejabat yang bertakwa, ya, jadi pedagang-pedagang yang bertakwa, jadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa, jadi suami-suami yang bertakwa, jadi istri-istri yang bertakwa. Aminnya mana? Lama banget. Yang pertama, racun hati yang pertama, syakun. Keraguan-raguan terhadap beragama, keraguan-raguan terhadap janji Allah, keraguan-raguan terhadap kebenaran Al-Quran, keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam. Ragu. Udah kalau ragu itu dah. Makanya Rasulullah memberikan nasihat kepada cucunda Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib dan ibunda Fatimah apa? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka.
Ikhwan akhwat, antum yakin nggak kalau membaca Al-Quran 20 ayat itu pahalanya lebih banyak daripada 10 ayat? Yakin nggak? Yakin nggak? Prakteknya sehari berapa ayat? Gak dihitung saking buahnya, saking sedikitnya. Jadi yakin itu dengan bukti. Yang kedua racun hati itu adalah yaitu al-hasadu. Hasad, iri, dengki, dendam. Allah Maha Pengampun enggak? Allah Maha Pemaaf enggak? Allah Maha Penerima Taubat enggak? Yang pendendam, hasad, iri, dengki, dendam itu setan atau iblis? Yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam itu setan atau iblis? Ibu mau ngikutin setan atau iblis? Jangan mau. Coba apa yang Anda ketahui dari 113? Apa ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang Anda ketahui dari 113? Apa yang Anda ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112, sebelum 114, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Hasad, iri, dengki, dendam, hancur kau. Mohon maaf ya, orang yang walaupun alul ibadah sholatnya sehari 100 rakaat sekalipun, kalau dia masih punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, diketawain itu sama setan iblis tuh. Alah, kamu temanku katanya. Yang mau tanya ini ikhwan akhwat, kalau ada orang yang jahat sama antum, tak teman, tak saudara, tak tetangga, jahat banget dia, pernah memfitnah, pernah nyakitin, nyebelin berulang kali. Kemudian suatu hari teman panjenengan bilang, Mas, Bu, itu yang suka nyakitin kamu, yang pernah memfitnah kamu, yang jengkelin kamu berulang kali, dia lagi sakit. Ibu bilangnya gimana? Syukurin. Bilangnya gimana? Syukurin? Kapokmu kapan? Ada yang bilang halus gini, enggak Ceng, emangnya sakit apa sih dia? Enggak sih, cuman pilek-pilek biasa. Berarti bukan doaku, katanya. Berarti doanya parah banget itu. Pastikan mulai hari ini jangan ada kita kebencian kepada manusia. Kita hanya boleh benci kepada kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Jadi kebencian itu boleh kita miliki dan harus wajib kita miliki, manakala kebencian itu betul-betul terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Kalau kita mau memaafkan kesalahan orang, ya Allah pahalanya besar banget, Allah cinta. Ada orang di akhirat nanti, di dunia ini dikenal teman, sahabat, saudara, tetangganya tuh orangnya nggak terlalu istimewa ibadahnya, nggak terlalu banyak amalnya, tapi dia suka dizalimi orang, ditipu lah, dibohongi lah, semacam-macam lah, disakiti lah. Tapi dia legowo, dia memaafkan, malah mendoakan yang baik-baik. Gimana doa kita untuk orang yang pernah menyakiti, menzalimi kita? Gimana doanya? Ibu, bapak, ikhwan akhwat, kalau mau tidur doanya gimana? Kalau mau tidur doanya gimana? Gimana? Bismika Allahumma ahya wa amut, atau dibalik, Bismika Allahumma amut wa ahya, gitu.
Itu kan doanya anak TK dan TPA toh. Wong ini taman kawak-kawak kok doanya kayak gitu. Maksudnya selain itu, terutama ini kalau yang berdoa seperti ini, insya Allah tidurnya berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Amin. Pokoknya semua yang jelek-jelek, semua yang nggak baik itu nggak usah diingat-ingat, tutup buku. Bengkulu, Semarang. Dulu saya tanya ini ikhwan akhwat, panjenengan dulu waktu SMP atau SMA pernah makan gorengan 5 ngakunya 3, ada enggak? Coba diingat-ingat. Istighfar, setelah itu panjenengan bersedekah atas nama yang dulu pernah dizalimi itu. Begitu caranya nebusnya. Istighfar, bersedekah, dan juga bersedekah atas nama si fulan. Ada enggak ikhwan akhwat di antara antum ketika SMP atau SMA makan gorengan 3 tapi bayarnya 5? Orono. Makan gorengannya 3 tapi dia bayarnya 5. Mantap enggak? Nah, karena apa? Dia tahu. Ditanya, berapa mas? Piro mas? Mangan piro? Pun menghitung gangsal mawon. Karena dia tahu ini pedagangnya janda, miskin, anaknya banyak, maka dianggap dia sedekah. Jarang yang kayak gitu itu. Malah ngutang nggak bayar-bayar, iya. Nauzubillah min dzalik. Saya tanya lagi, memang hari ini banyak pertanyaan. Ikhwan akhwat panjenengan dulu waktu sekolah, mungkin SD, kalau masih ke SD boleh lah, terutama SMP SMA, punya nggak guru yang jengkelin? Ada nggak? Ada nggak? Nah ini ciri-ciri hati yang nggak baik ya kayak gini. Keburukan udah lama masih diinget-inget. Aku kan udah bilang tadi jangan diinget-inget. Malah ada ustadz itu yang kepalanya Saya coba panjenengan, ustadz kenapa tanya yang lainnya gitu dong? Malah ada itu ustadz orangnya keling, hidungnya agak bengkok. Yang diingat itu mbak kebaikan orang toh bu. Atau iya toh. Jadi hasad iri dengki dendam itu walaupun kita sholat puasa baca Quran tetap aja. Kenapa? Al hasadu yakulul hasanat. Hasad iri dengki dendam itu dia memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Yang ketiga, racun hati yang ketiga, al-kadzibu. Al-kadzibu, berdusta. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Jadi sekarang saya tanya,
Biasanya yang suka berdusta ibu-ibu atau mak-mak. Nah, tadi jenengan nyebut nenek ya. Ini perhatikan. Hati-hati nih. Walaupun rajin ngaji, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, hati-hati. Nggak sadar dia punya dosa jariah. Tahu dosa jariah? Contohnya gini. Ibu dititipin anak, berarti cucu ibu kan? Nah, nenek-nenek dititipin anaknya ibu, berarti cucu. Ma, awas lu ma, jangan dibeliin es. Iya. Terus anak ibu kerja atau bepergian, siang-siang mana panas, teman-temannya dia beli es. Nenek, aku haus, aku pengen beliin es. Dibeliin apa enggak? Sebetulnya nggak masalah dibeliin, cuman masalahnya ini. Ya nenek beliin deh, tapi awas ya jangan ngomong-ngomong sama mamamu ya. Awas ya jangan ngomong-ngomong sama mamamu ya. Berarti yang ngajarin bohong siapa? Terus neneknya mati, setiap cucunya itu berdosa digebuki, dipentungin malaikat tuh. Ya itu namanya dosa jariah. Makanya ibu istighfar. Pernah nggak gitu?